Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Nasir Masyedi dari Prodi Teknik Konstruksi. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang berjudul Perencanaan Biaya Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja K3 pada proyek konstruksi bangunan gedung A di Universitas Pekalongan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek pelindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 2003. Dalam praktiknya, penerapan K3 seringkali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah perencanaan biaya yang tidak teralokasi dengan baik. Proyek konstruksi pembangunan di Gedung A Universitas Pekalongan menjadi salah satu proyek yang memerlukan perhatian khusus dalam penerapan K3. Oleh karena itu, perencanaan biaya tepat untuk pelaksanaan K3 sangat penting untuk memastikan bahwa setiap semua langkah pencegahan risiko telah diperhitungkan secara sistematis. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Bagaimana menyusun perencanaan biaya keselamatan dan kesehatan K3 yang efektif dan efisien pada proyek pembangunan gedung A di Universitas Pekalongan. Yang kedua, apa saja komponen biaya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan K3 untuk proyek konstruksi tersebut. Yang ketiga, sejauh mana perencanaan biaya K3 dapat mendukung pelaksanaan program K3 yang sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Tujuan penelitian. Nomor 1, mengidentifikasikan kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek pembangunan gedung A Universitas Pekalongan. Yang kedua, menyusun rencana semua anggaran biaya K3 yang efektif dan efisien dan sesuai dengan standar keselamatan kesehatan kerja yang berlaku. Yang ketiga, menyediakan panduan perencanaan biaya K3 yang dapat dijadikan referensi bagi proyek konstruksi lainnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, mendukung pelaksanaan K3 pada proyek pembangunan gedung A di Universitas Pekalongan. Yang kedua, menyediakan data yang valid yang dapat digunakan sebagai panduan keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada proyek pembangunan gedung A di Universitas Pekalongan. Yang ketiga, memberikan panduan praktis terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya, metodologi penelitian, lokasi, dan waktunya. Penelitian ini dilakukan gedung A Universitas Pekalongan. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dimulai tanggal 7 Januari 2025. Tepat lokasinya di Universitas Pekalongan. Metode penelitian dengan menggunakan pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dikumpulkan secara langsung dan diperoleh melalui wawancara dengan kontraktor yang terlibat langsung dalam pembangunan gedung A Universitas Pekalongan, serta manajer proyek. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diproses, dan diterbitkan oleh pihak lain untuk keperluan tertentu. Data sekunder biasanya tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, buku, artikel, atau basis data. Adapun data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu laporan resmi pemerintah, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen K3 pada proyek konstruksi, serta peraturan Menteri Tenaga Kerja yang terkait K3 yaitu Permenaker nomor 5 2018 K3 lingkungan kerja. Yang ketiga, observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati langsung bagaimana proyek gedung A Universitas Pekalongan untuk memahami penerapan serta perencanaan biaya di lapangan. Metodologi penelitian, tahapan penelitian. Yang pertama, perencanaan biaya K3 dengan metode Work Breakdown Structure atau WBS. Metode pada penelitian kali ini metode
WPS dilakukan dengan membagi proyek konstruksi bangunan menjadi elemen-elemen lebih kecil. Perencanaan K3, yang pertama penyusunan prosedur keselamatan, yang kedua identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Yang kedua, implementasi K3. Yang pertama, pembelian dan atribusi APD. Yang kedua, pemasangan tanda peringatan dan rambu keselamatan. Yang ketiga, pengawasan K3. Yang pertamanya inspeksi keselamatan rutin. Yang kedua, pelatihan pekerja terkait K3. Yang kedua, analisis data. Yang pertama, identifikasi risiko K3. Kedua, prioritas K3. Yang ketiga, estimasi kebutuhan K3. Yang keempat, penggunaan data sekunder. Nomor 5, preventif. Yang keenam, biaya monitoring dan inspeksi. Yang ketujuh, biaya penanganan darurat. Estimasi biaya. Estimasi biaya K3 berdasarkan WPS. Komponen biaya yang telah diidentifikasi tahap sebelumnya berdasarkan elemen WPS dihitung secara rinci. Setiap elemen biaya ditentukan berdasarkan jumlah unit dan harga satuan. Yang kedua, penggunaan metode unit cost analysis. Untuk memperoleh estimasi yang akurat, harga satuan dari setiap biaya yang dihitung berdasarkan harga pasar atau harga dari pemasok terkemuka di bidang K3. Estimasi menggunakan metode ini menghasilkan harga yang lebih relevan dan mencerminkan kondisi pasar terkini. Yang ketiga, selanjutnya penggunaan metode historical data method. Sebagai tambahan, estimasi biaya K3 juga dilakukan dengan membandingkan data dari proyek serupa yang telah selesai sebelumnya. Dengan membandingkan alokasi biaya K3, proyek sebelumnya diperhitungan dilakukan untuk memastikan bahwa estimasi biaya yang direncanakan dalam kisaran yang wajar dan sesuai dengan proyek konstruksi lainnya. Yang keempat, penentuan anggaran dan cadangan. Selain itu, untuk mengantisipasi ketidakpastian proyek dalam pelaksanaan, disarankan untuk menyisihkan anggaran K3. Cadangan ini akan digunakan untuk kebutuhan mendesak yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek. Misalnya seperti pembelian APD tambahan atau pelaksanaan pelatihan K3 selanjutnya. Yang kelima, total estimasi biaya K3. Setelah kita menghitung semua komponen biaya K3 dan cadangkan anggaran, maka estimasi tersebut akan diakumulasikan menjadi total estimasi untuk proyek gedung A. Yang keenam, evaluasi kecukupan biaya K3. Estimasi kemudian dibandingkan dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan dalam perencanaan proyek. Jika total estimasi biaya K3 lebih besar dari alokasi yang tersedia, evaluasi dilakukan untuk menentukan prioritas pengeluaran. Misalnya, jika perlu, pelatihan K3 dapat diprioritaskan sementara pembelian APD dilakukan dengan anggaran yang ada. Selanjutnya, kesimpulan. Perancangan biaya keselamatan K3 merupakan bagian dari manajemen proyek konstruksi untuk memastikan keselamatan pekerja, berlangsungan pekerjaan, serta pemenuhan regulasi dalam proyek konstruksi gedung A Universitas Pekalongan. Penerapan K3 membutuhkan perencanaan yang sistematis untuk mencakup semua elemen pekerjaan, seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan pekerja, pemasangan rambu keselamatan, dan inspeksi rutin. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Work Breakdown Struktur atau WBS, elemen pekerja terkait K3 dapat dirinci secara sistematis sehingga memungkinkan identifikasi kebutuhan biaya pada setiap tahap proyek. Selain itu, analisis resiko membantu antisipasi biaya di lokasi proyek, sedangkan estimasi memberikan gambaran anggaran yang akurat untuk kegiatan K3.
Selanjutnya, saran yang pertama, mengoptimalisasi perencanaan kerja untuk memastikan semua aspek keselamatan tercakup dengan baik. Yang kedua, melakukan pelatihan dan simulasi K3 secara rutin bagi pekerja untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya keselamatan kerja. Yang ketiga, menggunakan teknologi dan inovasi seperti nama aplikasi manajemen proyek atau perangkat lunak analisis risiko sehingga dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dalam pelaksanaan K3. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.